فاتحة بنية القبول تمام كل سل ومأمول وعلى نية صلاح الشأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة وبنية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين يفقهنا بالدين ويرزقنا كمال الإخلاص لكن بالأرواح العلماء العاملين مفسرين محدثين ومشايخنا في الدين خصوصا شيخنا محمد جامس غفر الله لهم ولوالديهم ولوالدينا جميعا وبنية أن الله ينفعنا بعلومهم بأسرارهم بركاتهم وإلى حضرة النبي محمد المصطفى ومقتدى رسول الله صلى الله عليه وسلم Alhamdulillah lahumul fatihah Alhamdulillah syaitan rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim Amin wal Qur'anu kalamullah ta'ala fil masahibi maktubun wa fil qulubi mahfuzun wa 'alal alsuni maqru'un wa 'alan nabiyyi alaihi salatu wassalamu munazzalun wa lafzuna bil qur'ani makhluqun wa kitabatuna lahu makhluqatun wa qira'atuna lahu makhluqatun wal qur'anu ghairu makhluqin wal Quran itu kalamullah ta'ala firman Allah ta'ala fil masahibi maktubun di mushaf ditulis wa fil qulubi mahfuzun di hati dihafal di hati gitu ya. Wa 'alal alsuni maqru'un di atas lidah dibaca dengan lidah. Wa 'alan nabi alaihi salatu wassalamu munazzalun dan atas Nabi alaihi salatu wassalam diturunkan walafzuna dan lafaz kita bil Qur'ani makhlukun yaitu makhluk wa kitabatuna lahu makhluqatun tulisan kita bagi Quran itu adalah diciptakan makhluk wa qira'atuna lahu makhluqatun bacaan kita baginya itu makhluk wal Qur'an ghairu makhluk dan Quran itu bukan makhluk. Wa ma zakarallahu ta'ala fil Qur'ani hikayatun an Musa wa ghairihi minal anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Dan yang disebut Allah Ta'ala di dalam Quran itu sebagai hikayat dari Nabi Musa dan lainnya daripada nabi-nabi alaihimus salatu wassalam. Wa an fir'auna wa iblis fa inna zalika kullahu kalamullahi ta'ala
ikhbaron anhum. Dan dari Fir'aun, dari iblis, hikayat dari Musa dan lainnya dari nabi-nabi alaihi wassalam, hikayat dari Fir'aun, hikayat dari iblis. Sesungguhnya yang demikian semuanya itu kalamullah ta'ala ikhbaron anhum, sebagai khobar, ya, berita dari mereka. Wa kalamullahi ta'ala ghairu makhluqin. Firman Allah Ta'ala bukan makhluk. Wa kalamu Musa wa ghairihi minal makhluqina makhlukun, ya. Perkataan Musa dan lainnya dari beberapa makhluk itu adalah makhluk. Wal Qur'anu kalamullahi ta'ala wa huwa qadimun. Dan Quran kalamullah ta'ala itu, maka itu qadim, la kalamuhum, bukan perkataan mereka. Wasami'a Musa alaihi salam kalamallahi ta'ala kama qala Allah ta'ala wa kallamallahu Musa taklima. Dan mendengar Musa alaihi salam kalamallah ta'ala sebagaimana Allah Ta'ala berfirman wa kallamallahu Musa taklima wa qad kana Allah Ta'ala mutakalliman. Sungguh adalah Allah Ta'ala mutakalliman. Walam yakun kallama Musa alaihissalam. Dan tidak adalah ia berbicara kepada Musa alaihissalam. Walam yakun kallama Musa wal hal annahu lam yakun kallama Musa bal wala khalqa asli Musa wa Isa. Walam yakun kallama Musa alaihi salam wa qad kana Allah ta'ala khaliqan bil azal wa lam yakhluqil khalqa. Sungguh adalah Allah Ta'ala yang menciptakan pada masa azali dan belum dia menciptakan makhluk. Walaisa kamislihi syai'un, dan tidak sama dengan sesuatu. Wa huwas samiul basir, yaitulah yang maha mendengar lagi maha melihat. Falamma kallama Allahu Musa kallamahu bi kalamihi allazi huwa lahu sifatun fil azal. Maka tatkala Allah mengajak bicara Musa, ia membicarakannya dengan kalamnya yang yaitu bagi Allah itu sifatun fil azal wa sifatuhu kulluha, dan sifat-sifatnya semuanya itu enggak ada khobarnya, waqi'atun fil azal, yaitu terjadi di dalam azali. Wa sifatuhu kulluha wa sifatuhu wa bi nukhatin lam yazal sifatuhu kulluha wa nu'utul bari jami'uha waqi'atun fil azal bi khilafi sifatil makhluqina ya'lamu la ka ilmina wa yuqaddiru la ka qudratina wa yara la ka ru'yatina wa yasma'u la ka sam'ina wa yatakallamu la ka kalamina wa nahnu natakallamu bil alati wal hurufi
wallahu ta'ala yatakallamu bila alatin wala hurufin wal hurufu makhluqatun wa kalamullahi ta'ala ghairu makhluq. Ya, iya. Situ dulu ya. Ya. Jadi ini bicara tentang Al-Quran. Ya, apakah Al-Quran itu makhluk? Apa ghairu makhluk? Ya, apakah Quran itu makhluk? Apa Quran itu ghairu makhluk? Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu. Ya. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu. Ya. Nah, jawabannya, kalau Quran yang dimaksud kalamun nafsi itu ghairu makhluk, laisat biharfin wala sautin wala taqdimin wala takhirin. Kalau yang dimaksud Quran kalamun nafsi yang qadim, ya, itu tidak berhuruf, tidak bersuara, ya. Laisat biharfin wala sautin, itu qadim, ya, itu ghairu makhluk. Tapi kalau yang kita maksud Quran al-lafzu, ya hadis. Nah, bisa dilihat di situ dalamnya. Qultu at-tahqiq anna kalamu ta'ala ismun mustarakun bainal kalamin nafsil qadim wa manal idhofah kaunuhu sifatun lahu ta'ala wa bainal lafzil hadis al-mu'allab minas suwar wal ayat. Jadi kalau yang dimaksud dengan kalamun nafsi itu ghairu makhluk atau kalamuz zati, ya. Ada bahasa lain kalamuz zati. Di sini udah dinaatkan dengan qadim, ya. Kalau kalam yang dimaksud lafzi al hadis itu baru tersusun dari surah-surah ayat-ayat, ya. Mau Al-Quran huwal lafzul munazzal ala sayyidina Muhammadin. Maka kita di sana tadi wa 'alan nabi alaihi salatu wasallam munazzalun. Ya, kalau di kita itu ya itu makhluk, ya. Jadi yang di mushaf, ya, ditulis di mushaf, diapal di hati, ya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, ya. Jadi jaminan Quran itu enggak bakalan habis, enggak bakalan sirna, ya. Karena ada makhluk-makhluk Allah yang mampu atau diberi kemampuan untuk ngapal Quran. Fil qulubi mahfuzun wa 'alal alsuni maqru'un, ya, wa 'alan nabi munazzalun wa lafzuna bil qur'ani makhluk. Tulisan Quran ya makhluk, ya, dipercetakan itu, ya. Nah, bacaan kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu makhluk juga. Tapi secara jawaban
bila ditanya apakah Quran itu makhluk atau bukan, jawabnya wal Quran ghairu makhlukin. Ya. Wal Quran ghairu makhlukin. Wa qala fakhrul Islam. Nah, di bawah sekali qad sahha an Abi Yusuf annahu qala nazartu Aba Hanifata. Nih, Abi Yusuf munazoro kepada Aba Hanifah bi mas'alati khalqil Quran. Fattafaqara'i wa ra'yuhu. Ya, Abi Yusuf dengan Abu Hanifah sepakat ala anna man qala bi khalqil Quran fahuwa kafirun. Wa sahha hadzal qaulu aidan Muhammadin rahimahullah. Ya. Dan seterusnya ya. Qad zakara al-masyayikh rahimahullah annahu yuqalu al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Wala yuqalu al-Quran ghairu makhluk li alla yasbiqu ilal fahmi annal muallif minal aswa annal muallafa yang disusun minal aswat wal huruf qadimun. Kenapa jangan dibilang bukan makhluk, supaya yang tersusun dari suara, tersusun dari huruf jangan dibilang qadim ya. Ya. Kama zahaba ilaihi ba'du jahalatil Hanabilah, gimana telah memilih kepadanya sebagian Hanabilah yang jahil. Wa amma ma fi syarhil aqaid min annahu alaihi salam qala al-Quran kalamullah ta'ala ghairu makhluk wa man kalamullah ta'ala ghairu makhluk wa man qala innahu makhlukun bahwa kafirun billahil azim bahwa la aslala. Jadi masih muhtamil ya. Jangan buru-buru bilang kafir ya. Itu ucapannya la aslala ya. Kalau Quran yang dimaksud kalamullah, kalam zati, emang ghairu makhluk. Tapi kalau kalamun yang dimaksud al-lafzul munazzal itu makhluk. Ya. Wa ma zakarallahu ta'ala fil Qur'an hikayah. Nah, itu Nabi Musa ya, Nabi Musa bicara itu makhluk bukan? Ya, makhluk. Fir'aun juga ngomong itu makhluk. Iblis semua itu kalamu ta'ala ikhbaran. Jadi diberitakan oleh Allah, Musa ngomong, Fir'aun bicara, Iblis juga berdoa. Itu semuanya ucapan itu adalah makhluk, diberitakan oleh Allah Ta'ala, ikhbaron anhu, menghabarkan tentang mereka, tentang Musa, nabi-nabi, Fir'aun, Iblis ya. Tapi kalamullah itu ghairu makhluk. Nabi ngomongin, nyeritain Musa, Nabi nyeritain nabi-nabi yang lain, Nabi nyeritain Fir'aun, Nabi nyeritain Iblis. Itu makhluk bukan? Bukan. Kalam Ta'ala ghairu makhluk.
Ya. Kan ketika zaman Nabi Musa, ketika zaman nabi-nabi yang lainnya, ketika Fir'aun ngomongnya, ketika iblis minta dipanjangin umurnya misalnya, itu kan baru. Ini wa kallamallahu Musa taklima. Kalau kalamullah qadim kan ada waktunya, waktu Nabi ngomong kepada Nabi Musa. Berarti kan itu apa? Berarti itu hadis. Wa kallamallahu Musa berarti kan hadis. Kapan Allah ngomong sama Nabi Musa? Pada zaman Musa. Jadi hadis apa qadim itu? Bagaimana kita memahami kodimnya itu? Memahami kodimnya itu ya, kalamullah itu apa? Kodim azali yang ada mulanya. Lah itu zaman Musa. Wa kallamallahu Musa. Ya jawabnya ya, betulnya kalamullah itu memang kodim yang di Nabi Musa yang dikasih denger ketika itu, yang lain nggak dikasih denger. Tapi Nabi Musa nggak denger, dikasih dibuka pendengarannya Allah. Kalau dibuka itu pendengaran oleh Allah, maka kalamullah kedengeran. Walaupun misalnya di situ banyak orang, yang dibuka pendengaran Nabi Musa aja, ya. Tapi yang dengar Nabi Musa, yang lain nggak denger. Jadi bukan Allah itu ngomong pada ketika zaman Nabi Musa itu, dan yang lain-lainnya juga, masa-masa yang lainnya bukan. Jadi makanya disimpulkan dengan wa kalamu ta'ala ghairu makhluk, wa kalamu Musa wa ghairuhu minal makhluqin, makhluk. Ya. Jadi wal Qur'anu kalamu ta'ala bahwa qadimun la kalamuhum, bukan perkataan mereka itu nabi-nabi dan lainnya. Wa sami'a Musa alaihi salam kalamullah ta'ala kama qala Allah ta'ala wa kallamullahu Musa taklima. Musa alaihi salam mendengar kalamullah ta'ala sebagaimana firman-Nya, wa kallamullahu Musa taklima wa qad kana Allah ta'ala mutakalliman. Allah yang mutakallim walam yakun kallama Musa alaihi salam. Dia bukan ngajakin ngomong Musa belum ya, dan belum adalah dia mengajak bicara Nabi Musa alaihissalam. Sebelum Allah bicara kepada Nabi Musa, dia emang udah mutakaliman. Jangan dipaham bahwa Allah belum ngomong, ngomongnya ketika ketemu Nabi Musa, bukan begitu. Emang dia udah ngomong Allah. Wa qad kana Allah ta'ala mutakalliman wa lam yakun kallama Musa alaihi salam. Dia belum ngomong sama Nabi Musa, emang udah ngomong. Cuman Nabi Musanya baru dibuka pendengarannya, jadi dengar, akhirnya dia tahu. Kalau nggak dibuka pendengarannya nggak tahu. Waqad kana Allah ta'ala khaliqan bil azal walam yakhluqil khalqa. Nah nih,
Sungguh adalah Allah Ta'ala menciptakannya di dalam azal sebelum ia menciptakan makhluk. Allah itu khaliq, alam ini makhluk. Sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, dia udah dipanggil khaliq. Kalau kita kan dipanggil baba, dipanggil ayah, tetap punya anak, baru dipanggil Allah. Kapan kita dipanggil baba? Kapan dipanggil engkong? Udah ada cucu. Allah itu khaliq. Sebelum dia ciptain makhluk, dia emang udah apa? Udah khaliq. Wa qad kana Allah Ta'ala khaliqan bil azal walam yakhluqil khalqa. Allah Subhanahu wa taala menciptakannya sebagai khaliq pada masa azali yang gak ada mulanya, walam yakhluqil khalqa. Sebelum dia ciptain makhluk, dia udah khaliq. Sebelum dia ciptain surga, emang dia udah khaliq. Sebelum dia ciptakan neraka, dia memang udah khaliq. Lantas kalau Allah nggak ciptain surga dan neraka, apa yang tinggal mau ibadah? Karena dia khaliq. Qad kana Allah Ta'ala khaliqan bil azal wa lam yakhluqil khalqa. Ya. Walaysa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Balamma kallamallahu Musa kallamahu bikalamihi allazi huwa lahu sifatun fil azal. Jadi ketika dia bicara sama Nabi Musa, itu pembicaraan Allah, pembicaraan yang azali, memang udah ya kodim, udah kodim. Cuman Nabi Musa aja baru denger ya karena dibuka pendengarannya. Wasifatuhu kulluha, dan juga sifat-sifatnya semuanya, sifat-sifat al-bari, sifat-sifat Allah itu waqi'ah fil azal. Kesimpulannya sifat-sifat Allah itu adalah azali ya. Sifat Allah itu azali ya. Mendengarnya juga atau melihat itu semua azali. Sifat Allah itu azali. Sedangkan sifat makhluk bikhilafi sifatil makhlukin, beda sama sifat makhluk ya. Itu hadis ya, baru sifat makhluk itu ya. Misalnya ya'lamu laka ilmina, Allah tahu tidak seperti tahunya kita. Allah berilmu tapi tidak seperti ilmu kita. Ilmu kita itu pakai usaha. Yang tidur usaha. Usahanya ngajinya jangan tidur. Usahanya megang kitab, usahanya megang pulpen, itu usaha. Ya. Awalul ilmi as-samtu, summal istima'u, kemudian dengerin. Bab orang diam belum tentu orang diam belum tentu jadi megang HP kali. Summal paham, kemudian ningkat. Harus dengerin paham ya. Udah anggap paham aja deh tuh ya. Padahal kita dengerin begitu paham ya. Anggap paham. Kemudian bisa paham setelah dengerin. Summal amal, kemudian amalin. Summan nasr, kemudian nyebar ilmu ya. Dakwah. Jadi dasarnya
dengar, ya diam dengar. Itu bagian dari ilmu yang kita bisa peroleh melalui itu. Tapi ilmu Allah nggak pakai usaha. Kalau ilmu kita pakai usaha. Wa ilmuhu wala yuqalu muktasab. Nah, terusan apa tuh? Udah pada lupa. Wa ilmuhu wala yuqalu muktasab. Fatba sabilal haqqi wa trohir. Nah, masih nyambung. Kelamaan nggak dibuat ngajar. Ya, biasanya ilmu kalau dibuat ngajar baru licin ya. Wa ilmuhu wala yuqalu muktasab. Ilmunya Allah nggak pakai usaha. Kalau kita pakai usaha, ya kita ngaji sama guru, ya guru dapat dari gurunya sampai sahabat, sampai ke Rasulullah. Ya. Nabi ngaji nggak? Nabi pakai usaha nggak? Nah, dia dapat dari mana? Jibril, ya. Jibril dapat dari mana? Allah dapat dari mana? Jangan ditanya. Ilmu kita ya main ilmu Allah. Kekuasaan kita wa yuqaddir la kaqudratina. Kita bisa membuat planning ya. Takdir. Qaddaro ya. Ya. Planning apa namanya? Perencanaan. Qadar kan pencerahan. Kalau kodo pelaksanaan. Ya. Jadi qadar planning. Kalau kodo pelaksanaannya. Atau dibalik nggak apa-apa. Itu perbedaan antara Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. Kita punya rencana, kita punya kekuasaan, enggak sama dengan kekuasaan Allah. Di sini wa yuqaddirullahu subhanahu la kaqudratina li anna qudratu ta'ala qadimah la bi alatin wala bi musarakatin wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa nahnu la nuqaddiru illa ala ba'dil asya bil aqdar wa zalikal miqdar aidan bil alat wal a'wan wal ansor. Kekuasaan Allah kagak ada perlu bantuan apa-apa. Kalau kita kuasa karena dibantu. Ente jadi pimpinan karena ada yang milih. Kalau nggak ada yang milih enggak. Jadi itu pakai alat ya, pakai alat musyarakah. Nah, Allah itu nggak perlu musyarakah, nggak perlu ada kerjasama buat menciptakan langit bumi dan isi-isinya ini nggak pakai kerja sama. Kalau seandainya kita punya kemampuan, ya itu karena ada alat, ada a'wan, ada ansor, ya penolong. Kembali sih ayatnya singkat. Ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Manusia kamu semua fakir di hadapan Allah dan Allah lah yang maha kaya. Yang dimaksud fakir berhajat. Yang dimaksud kaya Allah tidak berhajat ya. Jadi wa yuqaddir ya Allah itu mentakdirkan ya. Wa yuqaddirullahu di sini ada makna wa yuqaddir ay Allahu subhanahu wa ta'ala laka qudratina
li anna qudrahu ta'ala qadimah, karena kekuasaan Allah qadim, la bi alatin, kuasanya Allah bukan dengan alat, wala bi musyarokatin, tidak ada juga musyarakah kerjasama, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa nahnu, kalau kita la nuqaddiru illa ala ba'dil asya, yang kalaupun ada kemampuan hanya di sebagian bagian. Kalau Allah menyeluruh, nggak ada yang dia nggak kuasa. Kalau kita lempengan ini kita bisa, lempengan ini enggak. Ini kita mampu, ini enggak ya. Jadi beda. Wa yara la ru'yatina, Allah melihat tapi beda sama penglihatan kita. Allah yasma'u la kasam'ina, Allah dengar tapi tidak sama dengan pendengaran kita. Fa inna naral askala wal alwan al mukhtalifah, kita lihat bentuk-bentuk warna-warna yang beda-beda. Wa nasmaul aswat, kita dengar suara. Wal kalimatil mukhtalifah, kalimat-kalimat yang kita demen ya, yang tersusun. Bil alatil makhluqah, dengan alat-alat yang diciptakan fil a'dha'i al murakkabah, di anggota-anggota yang tersusun, ala wibki ibsarihi, sesuai dengan pandangannya, la bi absarina wa isma'i, la bi absarina, tidak dengan penglihatan kita. Wa isma'uhu la ka asma'ina, kama warada fi du'a Allahumma matti'na bi asma'ina absarina ma ahyaitana. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaral ashkal wal alwan wal hayat al mukhtalifah bi absarihi allazi wa sifatuhu ala na'ti iqtidarihi wa yasmaul aswat wal kalimat mufradat muqabat bi sam'ihi allazi huwa na'tu la bi alatin minal alat. Kita bisa dengar, ada speakernya, coba ngeliat speakernya, latap-latap saudaranya. Pakai alat ya. Pakai alat, latap-latap apa itu? Apa itu? Iya, kalau yang dekat bisa kedengeran, yang jauh belakang belum tentu. Nah, ada jarak. Jadi suara kita itu terbatas. Penglihatan kita terbatas, pendengaran kita terbatas. Allah enggak itu. Wa takallamu la kalamina, Allah bicara tidak sama dengan bicara kita. Wa nahnu natakallamu bil alat, kami ngomong dengan alat. Ngomong ada ini kayak lidah, lak-lakan, tenggorokan, ya, bibir, itu alat ngomong. Itu alat ngomong. Ntar sariawan, mulut apa? Sariawan, lidah kegigit. Pakai alat. Allah bicara enggak pakai alat. Wa nahnu ta'ala bi alat wal huruf, kita bicara wallahu ta'ala yatakallamu bil alat. Allah Ta'ala bicara tanpa alat wala huruf, enggak pakai huruf. Nah, ini coba maknain. Innama amruhu iza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Maknain. Innama amruhu, hanya saja urusannya, urusan Allah. Iza arada syai'an, apabila menghendaki sesuatu, terus ayakula, bahwa dia berkata kun fayakun, jadilah, maka jadi. Jadi Allah kalau mengucapkan sesuatu, dia ngomong kun hujan, kun berhenti, begitu.
Abstrak. Gambaran. Tadi itu yang saya maksud. Di sini sebutnya kudrat iradahnya itu disebut wa iradah tubuh Kagak, di sini nggak ada wa iradatuhu sih. Yang jelasin yang ada aja. Kagak ada. Capek. Ini aja juga susah. antara iradahnya itu dan kudratnya itu apa jadi satu? Iya. Jadi satu mau udah nggak usah diomongin, udah jadi satu. Beda berarti ya. Kalau beda itu Ya. Nah sekarang iza aroda. Ya, iza aroda. Masuk. Iza aroda. Yang saya maksud bukan arodanya, ya walaupun itu kita maksud, tapi dalam ayat yang berkenaan dengan Allah bicara tanpa huruf, sedangkan di ayat itu zohirnya ayyakula yahu kun, itu bukan huruf. Kun. Allah kalau menciptakan sesuatu dia ngomong kun, begitu kan? Gitu kan maknanya. Berarti pakai apa? Iya. Wa amruhu bainal kafi wan nun. Urusan ente itu di antara kaf sama nun. Maksudnya kun itu. Nah, sekarang bagaimana maknain ayat itu? Ya. Bagaimana maknakan ayat wa amruhu bainal kafi wan nun. Nah. Kalau Allah ngomong pakai huruf kagak keladenan. Enggak keladenan apa? Nanti hari kiamat satu persatu orang di absen. Itu dalam hadis, apa itu hadisnya? Antara lain hadis innakum tud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum wa asma'i abaikum. Fahsinu asma'akum ya. Kamu nanti akan dipanggil satu-satu sesuaikan dengan namamu dan nama bapak kamu. Di absen. Dihisab. Kalau pakai ngomong atu-atu begitu, kapan beresnya? Ya, kalau pakai huruf satu detik, satu lahzah saja berapa jumlah banyaknya yang diciptakan oleh Allah. Kalau pakai huruf satu detik kejadian di dunia ini berapa? Nah, kalau pakai huruf, terus innallaha sari'ul hisab, Allah cepat ngisapnya. Tafsirnya qadra nisfi naharid dunia. Di tafsirnya sekedar separuh hari dunia, 6 jam beres. 6 jam beres. Dihisab. Habis itu baru ada jam surga, ada yang neraka, ada yang tertunda ya enggak. Ashabul yamin, ashabul simal, ashabul araf. Iya. Itu tafsir yang pertama. Innallaha sari'ul hisab, cepat menghisabnya. Maksudnya qadra nisfi naharid dunia, sekedar separuh hari dunia. Tafsir yang kedua, lahzo, sekejap. Ini saya baca. Wa amma qaulu ta'ala innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Nah, kalau kita baca ada namanya alam kholaq, ada alam amar. Khalaqas samawati wal ardh fi sittati ayyam. Fi sittati ayyam. Pertanyaannya
Ya kita tanya, ya kita juga yang jawab. Kan innama amruhu iza aroda say'an ayyakula lahu kun. Apa pakai nemari? Pakai nemari. Bukan pakai kun sekaligus. Karena kalau pakai kun Sekejap mak. amruhu. Dia nggak bilang apaan. Innama amruhu, urusannya kan banyak. Kenapa nggak semuanya kun? Yang ada yang pisitati ayamin. Al hikmah min khalqis samawati wal ardi pisitati ayamin ma'a annallaha jallat qudratu qadirun ala khalqiha fi aqalla min zalika ta'limun nas at-ta'anni fil umur. Hikmahnya dia mengajarkan manusia agar ta'anni fil umur, tidak tergesa-gesa dalam urusan. Wa tarawih wa adamul isti'jali, dan tidak wa tarawih wa adamul isti'jali, tidak tergesa-gesa, lambat. Ini masuk biar lambat asal. Itu kaidah, bukan harga mati. Ada lagi nanti biar cepet selamat, lambat dulu. Biar cepet selamat. Karena nanti ada yang wasari gila. Ada yang pas tabikul. Itu kan sigra. Ya, itu kaidah harus sesuai dengan waqi'iyahnya, ya. Sesuai dengan waqi'iyahnya. Jadi Allah menciptakan langit dan bumi 6 hari itu mengajarkan manusia kalau membuat sesuatu kagak bisa dicepetin, jangan dicepet-cepetin, nggak beres. Bikin kue lapis atau bikin nyeplok telur mana cepet. Bikin kue lapis waktunya kayak orang nyeplok telur, kagak bisa. Jadi kalau yang nggak bisa dicepetin, ya nggak bisa, harus lambat. Kalau bisa dicepetin ya bisa. Palaysa ma'nahu annallaha khalaqal khalqa fi lahzatin. Bukan maknanya kalau Allah mau bikin apa-apa itu, bikin makhluk sekejap, bukan innama amruhu iza arasyan ayaqul. Maksudnya Allah kalau mau nyiptain sesuatu sekejap jadi, bukan itu maknanya. Bukan itu maknanya. Tersirat bahwa kita bilang apa? Kalau yang kun payakun itu masanya suratul ijad, cepet ya. Ya cepet aja begitu. Bukan cepet, bisa juga lambat bisa. Maknanya innama maknahu yakhluqul alam biduni ta'abin wa masyaqqah. Yang dimaksud kun payakun, Allah menciptakan alam tanpa capek dan masyaqqah. Wa masana min lughubnya, enggak capek. Allah menciptakan apa? Alam ini enggak capek. Satu maknanya apa? Maknanya yakhluqul alam biduni ta'abin wa masyaqqah. Kagak enggak ada capek. Kalau kita bikin sesuatu kan ada lelahnya. Allah enggak. Yang kedua, wa biduni mumani'in yumani'uhu. Tanpa ada penghalangnya. Kalau kita bikin sesuatu bisa ada apa? Yang halang-halangin. Kalau Allah ya, nggak bisa dihalangin. Yang ketiga, wabiduni ta'akhurin anil waqtil lazi aroda wujudahu fihi. Tanpa tertunda dari waktu yang dikehendaki adanya. Kalau rencana kita misalnya membangun sebulan, tahu-tahu 2 bulan, nggak pas ya. Bisa lebih, bisa kurang ya enggak. Kalau Allah tanpa tertunda dari waktu yang dikehendakinya ya.
Itu makna kun fayakun ya. Walaysa makna ayyakula lahu kun fayakun annahu kullama arada ayyujida syai'an min makhluqati yaqulu lahu kun. Bukan makna kun ayyakula kun fayakun Allah menjadikan sesuatu dia ngomong kun. Bukan bihazihil kalimah al murakkabah min kaf wa nun wa hadza ghairu ma'qul. Ini tadi kagak makul kalau pakai nyiptain makhluk itu pakai kun wah. Lianna Allah Ta'ala yakhluqu fil lahzatil wahidah ma la yadkhulu tahtal hasor. Karena Allah menciptakan satu detik tidak yang apa yang tidak masuk di bawah hitungan. Nggak kehitung. Pakai payuk qalu annahu yantiqu bi adai kulli ma yakhluqu bi hadzal kalimah kun bil lughatil arabiyyah wal ta'ala kana qabla lughat. Sebelum ada lughat udah ada Allah. Innama hazihi ibaratun an ijadihi ta'ala al asya biduni ta'abin. Ini ibarat Allah menciptakan sesuatu kagak capek. Kama anal insan, kenapa pakai kun? Manusia itu ashalasain alaihi talaffazu bil kun. Karena orang tuh yang paling gampang nyebut kun. La yu'ani minhu masaqah. Kita nyebut kun nggak payah, nggak capek gitu. Maka diibaratkan oleh Allah dengan kun. Allah Ta'ala zakara haza tabhiman lil makna li ifhamil khalqi. Wallahu a'lam. Kalau digabungkan antara kalimat kun dengan fa'al lima yurid itu jadi dia terserah Allah aja mau bikin cepat kayak lama kayak mana dia bikin dengan cara dia sendiri dengan proses yang Allah kehendaki gitu. Iya udah jelas fa'alul lima yurid. Allah melakukan sesuatu apa yang dia kehendaki. Fa'alul lima yurid, melakukan sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Ya, fa'alul lima yurid. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alu. Ya. Kita ini udah pasti belum husnul khotimah. Al khotimah ghairu ma'lum. Ya. Husnul khotimah itu enggak ketahuan. Jadi kalau diklasifikasikan orang itu ada 4 kelas. Ada yang mulanya iman mati iman. Ada yang kafir sampai mati kafir. Ada iman mau mati kafir. Ada iman mati iman. Nah, ya, kan bisa. Kalau sama-sama kita protes. Orang ibadat 70 tahun, beriman 70 tahun, 10 menit lagi mau mati murtad misalnya. Surga apa neraka? Secara nas neraka. Kalau orang ngukumin begitu kita bilang apa? Kagak bijaksan. Orang ibadah lama-lama bang salah sedikit doang. Tapi Allah boleh nggak kita begitu sama Allah? La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Jadi yang semau-maunya, ngukumin semau-maunya, kerja semau-maunya, siapa yang boleh begitu? Bukan presiden. Yang semau-maunya itu bukan kita, bukan manusia. Yang boleh semau-maunya siapa? Allah. Ya. Yang selagu-lagunya siapa? Boleh selagu-lagunya aja. Bodoh terserah dia. Dari ma'rifah kita dengan sifat Allah, af'al Allah dan sifat Allah seperti itu, maka ulama lah itu yang innama yakhshallaha min ibadihil, mungkin kenal sifat Allah
yang selagu-lagunya jemaah. Kan nggak harus kita takut sama yang selagu-lagunya. Fa'alul lima yurid, yahkumu ma yurid, yaghfiru liman wa yu'azibu. Jadi ulama kenapa takut? Dia ngerti dengan sifat-sifat Allah seperti itu. Kenal bahwa dia itu ulama. Ya. Misalnya pakaiannya selagu-lagunya. Ya pakaiannya apa? Selagu-lagunya. Saya tanya begini, Pak, kiainya mana? Padahal dia tanya kiai. Kiainya mana? No, di musola. No, di masjid. Dia kata di masjid, tanya lagi. Kiainya mah? Pak kiai mana? Tadi yang lu tanya, no. Nah, ketika itu baru dia apa? Haibahnya ada, baru takut rasanya. Oh, segen. Kenapa? Tadi nggak kenal. Begitu dia kenal, ada hormat, ada ta'zim. Ya. Jadi kenal Allah, semakin kenal makrifah dengan sifat dan af'al Allah, semakin takut. Mestinya begitu. Saya pengennya sejam aja. Wa huwa syai'un lakal asya, yaitu sesuatu tapi tidak seperti sesuatu. Allah itu syai' bukan? Allah itu syai' bukan? Wa indana syai'u huwal mawjudu, suatu yang ada. Ya. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Nah, itu ada istisnanya. Kan Allah syai'. Masa dia qadir syai'? Ya. Syai', wa indana syai'u huwal mawjudu. Syai' itu mawjud. Tapi lakal asya. Allah syai' tapi enggak seperti asya, ya. Manakala terlintas di hati kita Allah itu kayaknya ada di depan atau di belakang atau kanan kiri, itu Allahu bi khilafi iza, ya. Allahu bi khilafi zalik. Apabila terlintas di hatimu kayaknya Allah itu apa? Sepertinya seperti. Nah, walhasil kama qalaul arif al kamil ma khatara bi balika fallahu siwa zalika. Wa qad qala ta'ala wala yuhituna bihi ilma. Allah Ta'ala tidak meliputi mereka dengan dia ilmunya. Wa annallaha qad ahata bikulli syai'. Wa annallaha qad ahata bikulli syai'. Apanya? Ilma. Bukan Allah menyatu di sesuatu. Allah menyatu di tiang. Misalnya, nggak boleh. Allah, nih sorban saya udah diapain dengan Allah, Allah. Allah ada di hati. Ya itu akidah Nasrani dong. Allah menyatu di jasad bisa, nggak bisa. Yang dimaksud wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilmunya, meliputi ilmunya. Wa huwa ma'akum ainama kuntum. Allah tahu, itu maksudnya. Bukan Allah menyatu, ya. Wa mana syai' isbatuhu bila jismin. Makna syai' itu mengisbatkannya dengan tanpa jisim. Wala jauharin, tanpa jauhar permata, wala arad, tidak benda, wala haddalahu, tidak ada batas, wala didda, enggak ada lawanan baginya, wala nidda, juga enggak ada saingan. Wala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Wala didda, enggak ada yang dia mau menciptakan sesuatu, nggak ada yang halangin karena nggak ada lawan, ya. Wala mislalahu, nggak ada misil. Ini terkandung dalam firman Allah, laisa kamislihi syai'un, ya, min wajhin au auju, nggak ada persamaannya dari satu segi maupun dari beberapa segi, ya.
Ini yang disingkat dengan sifat Allah mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. La ya'lamu hakikat. Kita nggak sampai ke hakikat. La ya'lamu illallah ya. La ya'lamul wali ilal wali ya. Ya. Hakikat. Ya, itu hakikat. Itu udah kelas udah kelas tinggi ya. Gimana tadi ente bilang? La ya'lamullah illallah. Tidak ada yang kenal Allah kecuali Allah. Berarti kita nggak pada ma'rifah Allah dong. Berarti kita nggak kenal Allah. Karena tidak ada yang kenal Allah kecuali, berarti kita nggak kenal. Kalau nggak kenal Allah, nggak sah ibadah kita. Kata Imam Ghazali apa? La tasihhul ibadah illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Nggak sah ibadah kecuali setelah kenal yang nyembah. Ma'rifah ada tingkatannya begitu ya. Ya. Ma'rifah ada ya. Kenal itu ada yang kenal, ada yang setengah kenal, ada yang kenal banget begitu ya. Ya. Cinta juga begitu, ada yang cinta, ada yang setengah cinta, ada yang cintanya mendalam gitu. Itu senada dengan bab ma'rifah. Qolal arif billah, emang dia doang. udah namanya udah sampai kepada istilah arif billah. Qolal arif billah, man sagolahul pardu anin napli fahuwa ma'zur. Siapa yang sibuk ngurusin fardu yang sunnah dia tinggalkan, itu ma'zur, dimaaf. Ma'zur wa yaqbalul ma'zirata ya. Wa man sagolahun naflu anil fardi fahuwa magrur. Siapa yang sibuk ngurusin yang sunnah yang wajib ditinggal, itu itu qolal arif billah. Ya, pikiran aja malam-malam, subuhnya enggak. Ada yang begitu enggak? Ya, supaya objek kan nembus apa yang lain-lainnya dah ya. Iya. Digadangin. Bayang subuhnya kagak. Magrur itu. Walahu yadun wajhun wa nafsun. Allah punya yad, Allah punya wajah, Allah punya nafas. Nah, yang nafas jarang disebut nih. Kita lihat di dalam. Wa tahqiq annan nafas bi tibari maqazihi minan nafas bi tahrik nafas. Kan ada yang baca nafsu, nafsa. Ya, bacanya wa yadun wajun apa nafsun apa napasun. Ini dia yang kita ajiin ya. Tahkiknya bacanya napas dengan iktibar pengambilannya dari napas bitahrik, dengan berharkat bitahrik ya. La yasihu itlaqu alaihi subhanahu. Napas kagak sah kalau diitlak napas itu kepada Allah Ta'ala. Wa amma bi'tibari akhzi minan nafsi faya anna nafsa bi'tibari akhzi an-nafas bitahrik la yasitu alaihi ta'ala. Wa amma bi'tibari akhzihi minan nafas faya juzu itlaqu alaihi subhanahu wa ta'ala. Jadi ada napas, itu ngeluarin napas. Ada napas maknanya sebagus-bagus sesuatu. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina
Wa fi qiraatin laqad ja'akum min anfasikum. Anfas. Kalau anfas bagus sebenarnya. Li'annahu subhanahu wa ta'ala anfasul asya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala itu sepaling bagus wa azuha dan paling mulianya sesuatu. Nah, jadi itu kalau dikoreksi begitu, pakai napas itu maksudnya mananya bagus, bukan napas ngeluarin napas. Nah, di dalam doa kita bacanya bukan napas. Anta kama asnaita ala nafsik. Anta kama asnaita ala nafsik. Engkau sebagaimana engkau puji dirimu. Allah muji dirinya, boleh. Allah muji dirinya. Alhamdulillah. Siapa yang ngomong? Kalau yang ngomong Allah, jadi dia muji dirinya. Nah, kita yang baca, alhamdulillah, kita muji Allah itu. Ya, apa adanya itu kan apa adanya. Nah, ada versi salaf, ada kholab. Ntar diri Allah kayak apa lagi? Entah ngomong begitu lagi. Ya, udah. Nafsuka. Jadi pas salaf yaqulun lillahi wajhun wa yadun wa asabi la na'lamuha. Wal kholab yaqulun al muradu minal wajhi azat wa bil yadi al qudra. Ya gitu. Terus napas, ya itu sama. Kama zakarallahu ta'ala fil Qur'an, fama zakarallahu ta'ala fil Qur'an min dzikril wajhi wal yadi wan nafsi bahwa sifatun bila kaifin. Nah, itu kalau ente tanya nafsunya bagaimana? Itu bila kaifin. Ya, bila kaifin. Wala yuqalu inna yadahu qudratuhu aw nikmatuhu li'anna fihi ibtala sifah wa huwa qaulu ahlil qadar wal ittizal. Jangan dibilang tangannya maknanya kudro atau yadahu maknanya nikmat. Ya, qul yatil yahudu yadullahi maglulah maknahu nikmatuhu maqbudah, misalnya gitu ya. Li'anna fihi ibtalan sifat. Kalau ente maknain yadahu kudro atau nikmah itu membatalkan sifat. Itu kata siapa? Qaulu ahlil qadar wal i'tizal, qadariyah dan mu'tazilah. Maknanya mestinya walakin yaduhu sifatuhu bila kaif. Itu dia nggak pakai takwil berarti. Yaitu udah yadun ya yadun. Jadi lillahi wajhun wa yadun wa asabi la na'lamuha. Yaitu bila kaifin tanpa ada cara. Wa ghadabuhu wa ridahu sifatani min sifati ta'ala bila kaifin, dengan tanpa kaif. Khalaqallahu ta'ala la sya'la min syai'. Allah menciptakan sesuatu tidak daripada sesuatu. Kan Allah Ta'ala aliman bil azal bil asya' qabla kauniha. Adalah Allah Ta'ala mengetahui pada azali dengan sesuatu sebelum keadaannya sebelum terjadinya. Khalaqallahu ta'ala al-asya' la min syai'. Ini yang di Allah firmankan badi'us samawati wal ardh. Fatiras samawati wal ardh. Badi artinya Allah menciptakan tanpa mada, enggak ada bahannya. Allah nyiptain langit, bahannya apaan? La ala misalin sapa, nggak ada contohnya, lagi nggak ada contohnya. Kalau orang bikin kapal nyontoh, misalnya capung terbang, bikin kapal kayak capung. Melihat ikan di laut, malah kapal kayak ikan.
Jadi ada misalin sabak. Kalau Allah Ta'ala menciptakan suatu la ala misalin sabak, nggak ada contoh yang lebih. Coba kita baca. Fatiras samawati wal ardh mubdi'iha wa muhtari'uha min ghairi misalin sabak. Nggak ada contohnya. Kalau kita ada ilustrasi baru. Halab tidak iha wa insaiha. Nah, stop situ. Ini bagaimana kalau Allah berfirman mimma khuliqa mimma'in, kan ada bahannya. Jalan. Maka di sini bilang wala yunabihi an khalaqa ba'dul asya min ba'dil mawad ala wibki ma arada. Fa inna usulatil kal mawad khuliqat min ghairi wujud. Ya mani juga dulunya apaan? Kosong. Tanah. Di satu ayat inna masala Isa indallahi kamasali Adam khalaqahu min turab. Tanah asalnya apa? Terus proses tanah bisa jadi tumbuh-tumbuhan kita makan. Jadi air sperma sebagian dari keringat, dari darah daging. Jadi yang mengatakan bahwa orang diciptakan dari mani, ya benar. Tapi mani asalnya dari tanah, ya saripati tanah, ya. Jadi tidak menafikan ciptaan Allah itu ada yang kagak pakai bahan, ada yang pakai bahan. Ya, wala yunafihi an khalaqa ba'dal asya min ba'dil mawad. Ala wibki ma aroda. Ya, sesuai maunya Allah aja. Ada yang diciptain enggak ada bahannya, ada yang diciptain udah dari bahan juga gitu ya. Bukan Allah aliman, Allah tahu bil azal. Sampai di selanjutnya insyaallah wa huwal ladzi qaddara asya wa qadaha. Qodo dan qadar. Ya, nanti kita ngomongin apa? Qodo dan qadar ya. Jadi kalau yang Allah bilang kalau operasi filma itu dia mau menciptakan sesuatu dengan air. Ya. Allah khalaqa awwalu ma khalaqa. Ya Allah, ya itu nanti bagaimana memahami hadis, apakah Nabi Muhammad dari nur apa dari air, itu kalam tawil ya, ada iskal ya. Ada Allah ma khalaqallah al-qalam, Allah ma khalaqallah ar-ruh, Allah ma khalaqallah al-ma. Nanti itu ada bin nisbah ya. Ada nisbah. Ya. Apa awaliyat tu khalaq ini ya. Al-ma siwan nur ada nanti bagiannya. Selain nur, air lebih dulu gitu. Nanti awaliyat nisbiyah. Ya. Karena di Ihya itu banyak itu. Awwalu ma khalaqallah al-ma, Allah ma khalaqallah al-qalam, Allah ma khalaqallah ar-ruh. Nanti ada dijamak di antara beberapa hadis sehingga nanti ada bin nisbah ya. Insyaallah panjang itu, ada 5 iskal ya. Di Sarah Barjanji yang mutaakhir ada itu. Matannya kan wa usallim ala nuril mausufi bit taqaddumi wal awwaliyah. Itu di nur, tapi nanti disarahkan ya. Awaliyahnya nisbiyah apa mutlak ya. Wallahu alam. Saya ngomongnya sampai jam 9 aja. Ini ya, ini udah lewat ya. Iya, maaf apa ya. Ya, saya minta izin habis ini langsung ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. La
ambil di mobil secukupnya ini hadiah. الفاتحة إلى روح سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه وجميع أولياء الله وأسبياء الله خصوصا سادتنا العلويين وأولياء الكون أجمعين ثم إلى أرواح مشايخ الذكر والتوحيد السيد عمر بن عيسى بارك السمرقندي وسيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله باراس والحبيب عيسى بن محمد الحبشي والحبيب علي بن حسن العطاس والحبيب علي بن حسين العطاس والشيخ أحمد بن عبد القادر بعشين والشيخ محمد بن أحمد بمشموس والشيخ محمد مهاجر الأمسر الداري وجميع مشايخ الذكر والتوحيد أينما كانوا وحلت أرواحهم أن الله يتغشهم بالرحمة والمغفرة ويحيينا على لا إله إلا الله ويتوفنا عليها ويحققنا بحقائقها ويلزمنا طرائقها ويجعلنا من خواص أهلها ومن الذاكرين الله كثيرا في خير وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد للغفور للعبد ذي الغرور والفرد في الأمور وحماقة الحبور وصلاة الله دواما وسلامه تماما على من يجي إماما ولأنبياء ختاما وعلى الآل الكرام والصحب كالنجوم في قدوة المرام للعرب والعجام. يا ربنا اعترفنا بأننا اقتربنا وإننا أسرفنا وعلى لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحصى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عبد الحب وآله وصحبه عداد كشف الصحب والحمد لله في البدء والتناهي.